Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak lucu sekali ya. Mengapa dari persepsi indeks persepsi korupsi di KPK itu semakin anjlok begitu kan? Karena apa? Mungkin ya KPK mungkin selama ini dari secara independen begitu mungkin bisa diragukan begitu kan. Contohnya misalnya dalam kasus Formula E begitu. Kalau memang Anies Baswedan benar-benar korupsi ya tangkap aja begitu. Padahal dari audit BPK 3 kali dan sampai sekarang audit keuntungan dari Formula E sudah keluar begitu kan. Jadi kalau selama ini dituduhkan kepada ini mungkin persepsi orang seperti itu begitu kan. Anjlok sekali begitu kan. Sejak kepemimpinan Firly Bahuri ini banyak terjadi seperti itu begitu. Bahkan KPK ogah dikambing hitamkan soal anjloknya indeks persepsi korupsi. Lalu salahnya siapa? Ya menurut saya salahnya KPK begitu kan. Sebagai lembaga independen kita harus menunjukkan bahwa eksistensinya, keberhasilan ya harus ditunjukkan kepada publik bahwa lembaga KPK tidak bisa diintervensi begitu kan. Ya kira-kira seperti itu. Bahkan KPK hari ini sudah ada yang keluar begitu kan di satu sisi begitu, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Komentarnya terlebih dahulu ya. Ini komentarnya, KPK unggah dikaitkan soal anjloknya indeks persepsi korupsi, lalu salahnya siapa? Ya salahnya KPK dong begitu. Kenapa sekarang no beda di zaman Antasari dan ABS ini? Yang kabur dibiarkan, yang bersih terus digoyang. Nyatanya korupsi disebabkan gimana? Nggak merah tuh kerjaan uang orang. Ya Harun Masiku sampai hari ini belum ketangkap begitu kan. Ya mungkin itulah citra yang menjadi anjloknya reputasi dari lembaga anti rasuah ini begitu kan. Ini tanya pada jemput yang bergoyang. Koreksi, jemput seharusnya rumput. Mohon maaf atas kesalahan ketik. Pihak yang melemahkan KPK, nah itulah dia ini. Tetaplah bekerja walaupun tak berguna. Ya sudahlah rakyatnya yang puas-puas aja ini. Salah sejak disahkan revisi undang-undang KPK, pelemahan terhadap KPK yang dilemahkan pun merasa nyaman. Betul begitu kan? Salah tukang ojek efek Verdi Sambo. Wah, kok ke Verdi Sambo begitu kita. Apa kambing coklat bersih? Salah presidennya udah dibilang aja gitu. KPK kok dilawan? KPK zaman no emang terjelek sepanjang sejarah. Wow, ini kan merupakan dari aspirasi masyarakat yang saya bacakan begitu kan, komentar-komentarnya netizen begitu. Pantasan aja memberikan narasi yang baik, nilai yang buruk begitu kan sampai anjlok seperti itu begitu. Bukan kambing hitam lagi nih mah, lembaga super body anti korupsi sudah gagal ini ya. Bisa jadi kalau dia menangkap Harun Masiku itu sangat luar biasa begitu. Bahkan citra dari KPK sendiri akan naik begitu kan. Buktikan saja begitu. Karena pada hakikatnya ya KPK sekarang ini kalau kita melihat orang-orang yang tidak punya korupsi lalu kemudian oleh-oleh terus kemudian dibongkar padahal tidak ada korupsi sama sekali begitu kan. Ini yang menjadi catatan publik hari ini begitu kan. Tidak hanya OTT sana sini begitu. Mundur aja Pak biar kelihatan satria ini. Pasti yang disalahkan rakyat lagi. Ya pasti dong begitu kan. Ini lambaikan tanganmu, kemasi barang-barangmu. Ini banyak sekali kritikan kepada mereka begitu. Ya sudahlah ini. Lah kok lucu pengelola pengurus KPK RI tidak mau dikambing hitamkan soal indeks kepercayaan publik terhadap KPK yang anjlok terjun bebas ini. Kan mungkin tahu sendiri begitu kan. Sana sini si Firly Bahuri ada yang mendeklarasikan diam-diam mendeklarasikan calon presiden dari nggak tahu dari mana itu walaupun mungkin tanpa sepengetahuan si Firly begitu. Tapi di satu sisi itu sudah menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan Firly di satu sisi mungkin orang-orang yang ditangkap KPK, di OTT dan sebagainya itu perlu diapresiasi. Tapi di satu sisi ya seperti Harun Masiku ya sampai jabatan berakhir nih si Firly Bahuri ya belum ketangkap juga begitu kan. Jadi inilah yang kemudian menjadi PR besar begitu. Kalau Harun Masiku ditangkap maka kemungkinan besar Firly Bahuri dan nama lembaga KPK itu sangat naik. Saya rasa seperti itu begitu kan. Jadi ini yang ada yang salah AB kan coba tanyakan mereka pasti gitu kan. Di zaman Firly indeks korupsi Indonesia di bawah Timur Leste. Ya bisa jadi begitu kan.
Ini ada namanya pelajaran tata kelola dan minta tahu job desk ya. Makanya kerja sesuai SOP dengan sampai makan uang panas. Makanya redak lemot kerja bahkan sampai buta map. Ini yang saya bacakan, ini pro dan kontra begitu. Sangat menarik juga begitu untuk disampaikan karena inilah bagian dari aspirasi begitu. Bahkan ya akibat kebodohan negara menyerahkan pimpinan KPK ke aparat kepolisian. Padahal KPK dibentuk karena institusi kepolisian tidak bisa diharapkan dan pemberantasan korupsi. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya, KPK ogah dikambing hitamkan soal anjloknya indeks persepsi korupsi. Lalu salahnya siapa? Ini dikutip dari Demokrasi ya, skor indeks persepsi korupsi EPK Indonesia merosot 4 poin dari angka 34 tahun 2022. KPK enggan dikambing hitamkan atas anjloknya indeks persepsi korupsi di Indonesia itu. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri menilai anjloknya indeks persepsi korupsi menjadi tanggung jawab bersama. Bahkan namun menurutnya ya ada yang mengiring narasi bahwa anjloknya KPK Indonesia akibat kelalaian KP. Mengenai skor EPK, ada yang mengiring narasi seolah-olah kemudian ini menjadi kesalahan KPK semata, bahkan ada yang bernarasikan dengan dirinya beberapa waktu lalu misalnya tes wawancara kebangsaan dan sebagaimana yang jauh sebenarnya dari persoalan EPK. Tes wawasan kebangsaan 2 tahun yang lalu, EPK ini tahun 2022, kata Ali kepada wartawan. Ya betul begitu. Karena tes wawasan kebangsaan itu banyak ya teman-teman di KPK itu ya seperti Novel Baswedan, kemudian teman-temannya yang ditugaskan untuk mencari fakta itu begitu, ternyata banyak yang tidak lolos begitu kan. Akhirnya apa? Muncul spekulasi hari ini seperti Harun Masiku, terus kemudian yang lain banyak yang belum ditangkap begitu kan. Ini keburukan KPK begitu. Wajar publik itu memberikan indeks seperti itu begitu kan. Jadi ya mau tidak mau harus menerima kritikan masyarakat. Mau tidak mau ya harus kita terima. Masa lembaga anti rasuah seperti KPK aja tidak mau dikritik begitu kan. Padahal ini bagian dari aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat untuk mengawasi bersama-sama bangsa kita. Ada yang dikorupsi dilaporin ke KPK dan sebagainya begitu kan. Yang menjadi persoalan hari ini adalah persoalan keindependenan integritas dari sebuah lembaga independen itu begitu seperti KPK ini begitu kan. Jadi artinya apa? Wajarlah kalau masyarakat menilai itu begitu. Apa yang selama ini dilakukan Firly Bahuri mungkin ya agak turun begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Mungkin ada sesuatu hal yang dimainkan atau politisasi kan. Banyak hari ini KPK yang kemudian banyak mentersangkakan orang ya seperti Formula E yang anehnya juga di situ bahwa mau ditersangkakan tapi tidak ada bukti begitu kan. Kan aneh juga begitu kan. Kalau kemudian itu berakibat itu tentu kan 2021 yang lalu bisa kemudian masih relawan. Tapi kan 2021 sempat ada kenaikan mengenai EPK ya. Di 2022 ini memang kemudian turun 4 poin. Ali menilai perbaikan indeks persepsi korupsi di Indonesia harus menjadi pekerjaan bersama. Di KPK sendiri kata Ali sejumlah langkah dan dilakukan dalam menguatkan pemberantasan korupsi. Dari KPK sendiri kami juga kemudian ya seringkali menyampaikan aspek strategi yang disampaikan KPK. Misalnya dari segi aspek pencegahan korupsi misalnya, tentu KPK mengidentifikasi berbagai kajian, monitoring dan kemudian merekomendasikan berbagai temuan-temuan dari celah-celah terjadi rawan korupsi. Bahkan menurut Ali ya, KPK juga aktif menguatkan sikap anti korupsi lewat sejumlah instansi pemerintah hingga ke sektor pendidikan untuk menamakan sikap anti korupsi. Karena itu sekali lagi dia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Bahkan Novel Baswedan dituding anjloknya IPK Indonesia gegara KPK ini. Indeks persepsi korupsi KPK Indonesia di tahun 2022 anjlok 4 poin di perolehan 32. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menilai melorotnya skor KPK Indonesia efek dari sikap ugal-ugalan para pimpinan KPK saat ini. Bahkan ya faktor terbesar EPK Indonesia terjun bebas ya, yakni 2019 ya, sekarang 2022 sampai 34 karena revisi undang-undang KPK dan pimpinan KPK yang ugal-ugalan kata Novel. Bahkan Novel menilai skor EPK 34 itu masih dibantu kemudahan dalam menjalankan bisnis yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Novel pun mempertanyakan sikap para anggota legislatif yang mendukung pimpinan KPK saat ini atas anjloknya nilai EPK Indonesia.
Bahkan ini ya, Corruption Perception Index CPI atau Indeks Persepsi Korupsi EPK Indonesia mengalami penurunan skor. Tahun 2022 skor CPI Indonesia merosot ya menjadi 34 dari tahun 2001 yang mencapai 38. CPI Indonesia kita berada di skor 34 dan ranking 110 kata manajer Departemen Riset TE Wawan Suyatmiko di Hotel Pullman. Bahkan IPK atau CPI dihitung transparansi internasional dengan skala 0 sampai 100 yaitu 0 artinya paling korup sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara. Skor CPI Indonesia di tahun 2022 sejajar dengan negara-negara seperti Bosnia, Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal hingga Sierra Leone. Ini menunjukkan bahwa ketidakmaksimalan bekerja si Firly Bahuri begitu kan. Kesana sini hanya menyoroti Formula E terus begitu kan, mentersangkakan orang terus begitu kan. Tapi ya Harun Masiku sampai hari ini belum ketangkap. Coba tangkap Harun Masiku, maka ini banyak yang memberikan memberikan sebuah dampak yang positif kepada si Firly Bahuri begitu kan. Jadi saya rasa bahwa ya itu ya sebagai lembaga KPK sekarang ini ya bisa dipertanyakan begitu kan. Bahkan ya saya rasa banyak yang dipolitisasi. Kira-kira seperti itu. Ini berdasarkan fakta yang disampaikan oleh si Novel begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.